Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Saputra dengan NIM 230401011005, program studi 1 PJJ Informatika, mata kuliah Sistem Operasi, tugas pengampu Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, kelas UF 301. Di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi. Pertama, manajemen memori. Untuk judul artikel, perbandingan manajemen pada sistem operasi Windows dan Linux. Yang kedua, untuk topik utamanya, manajemen memori sistem operasi Windows 10, Linux, Ubuntu. Dan manajemen memori, studi ini menyajikan analisis komprehensif, mekanisme manajemen memori. Studi ini menyajikan analisis komprehensif mekanisme manajemen memori pada dua sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, Windows 10 dan Linux Ubuntu. Tujuan utama studi ini adalah untuk menentukan efektivitas kedua sistem operasi tersebut dan mengatasi masalah manajemen memori yang kritis, fragmentasi, pemecahan memori yang menjadi blok-blok kecil yang tidak dapat digunakan, dan kebocoran memori. Melalui analisis kuantitatif dan pustaka tinjauan, studi ini menunjukkan bahwa meskipun Windows 10 menawarkan fleksibilitas pengguna yang tinggi melalui teknis pagging dan segmentasi, sistem ini memiliki overhead yang lebih tinggi. Di sisi lain, Linux Ubuntu menunjukkan efisiensi yang lebih besar dalam manajemen memori dengan menggunakan algoritma Buddy System dan alat deteksi memori yang lebih transparan seperti PERM checker. Pendahuluan, latar belakang sistem operasi OS dianggap sebagai penghubung penting antara sistem komputer dan penggunanya. Salah satu fungsi terpenting OS adalah manajemen memori yang sangat penting untuk memanfaatkan area memori utama RAM dalam banyak proses yang sedang berjalan. Seiring meningkatnya kompleksitas aplikasi modern, efisiensi manajemen memori juga meningkat. Manajemen memori yang tidak memadai dapat mengakibatkan penurunan kinerja sistem secara drastis. Aplikasi yang tidak responsif, hang, dan gagal sistem crash, Windows dan Linux mewakili dua filosofi desain yang berbeda. Sebagai sistem operasi komersial sumber tertutup, Windows mendominasi pasar desktop dengan penekanan pada kenyamanan pengguna. Karena stabilitas dan fleksibilitas, Linux sebagai sistem operasi sumber terbuka merupakan sistem server dan pengembangan yang andal. Membandingkan kedua metode manajemen memori, keduanya memberikan administrator sistem dan pengembangan perangkat lunak cara hemat biaya untuk memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pendahuluan untuk pembesar masalah studi ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan mendasar. Apa perbedaan antara Windows 10 dan Ubuntu dalam hal arsitektur manajemen memori? Yang kedua, sistem operasi mana yang lebih cocok untuk masalah fragmentasi memori? Yang ketiga, bagaimana sistem operasi mendeteksi dan menghilangkan kehilangan memori? Pendahuluan tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan teknis alokasi memori di Windows 10 dan Linux Ubuntu, kemudian menentukan efektivitas fragmentasi di kedua sistem operasi. Yang ketiga, mengidentifikasi alat teknik yang digunakan untuk mengurangi kehilangan memori. Yang keempat, memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik manajemen memori di berbagai sistem operasi.
Tinjauan pustaka, konsep dasar manajemen memori, setiap lokasi memori, baik yang bebas maupun yang sedang dialokasi ke proses, dipengaruhi oleh manajemen memori. Ada beberapa teknik utama yang dibahas. Yang pertama, pegging, mengubah memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang dikenal sebagai frame, dan memori logis menjadi blok berukuran sama yang dikenal sebagai patch. Teknik ini dapat mengakibatkan fragmentasi internal atau eksternal. Kemudian segmentasi membuat segmen dengan berbagai ukuran sesuai dengan logika program, misalnya kode data dan jeda. Kemudian memori virtual, sebuah teknik yang memungkinkan proses yang tidak selalu ada dalam memori fisik untuk diselesaikan sehingga memberikan kesan bahwa memori lebih komprehensif daripada memori fisik yang tersedia. Untuk tinjauan pustaka manajemen memori Windows, Windows menggunakan strategi manajemen memori yang kompleks. Perangkat lunak manajemen memori Windows menawarkan fitur-fitur seperti berkas yang meningkatkan memori saat ditulis dan dukungan untuk kumpulan kerja yang besar. Windows sangat bergantung pada pegging untuk meningkatkan kapasitas memori fisik. Manajemen memori Linux menggunakan desain yang sangat modular, algoritma body system untuk alokasi memori kernel, dan algoritma slab alokator untuk alokasi objek kecil merupakan contoh manajemen memori Linux dikenal karena efisiensinya dalam menggunakan cache dan buffer untuk mengurangi akses disk. Untuk metodologi penelitian ini, studi ini menggunakan metode literatur komprehensif, penulis mengumpul informasi dari berbagai sumber teknis, dokumentasi sistem operasional, dan jurnal terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan fitur spesifik algoritma dan proses kerja teoritis dari kedua sistem operasional dalam kasus penggunaan memori intensif. Yang pertama, algoritma alokasi memori merupakan parameter yang meliputi yang kedua, penanganan mekanisme fragmentasi. Ketiga, deteksi dan pemulihan kebocoran memori. Yang keempat, dampak komprehensif terhadap kinerja sistem. Hasil dari pembahasan ini, perbandingan algoritma alokasi yang pertama Windows 10 menggunakan pegging dan segmentasi di Windows 10. Teknik ini meningkatkan keamanan dan stabilitas aplikasi penggunaan sekaligus memberikan isolasi memori yang sangat baik. Namun, struktur data rumit untuk halaman tabel dan segmentasi meningkatkan beban CPU dan penggunaan memori pada sistem administrasi. Ubuntu Linux menggunakan algoritma sistem budi. Algoritma ini mengubah memori menjadi blok, yaitu pangkat 2. Jika blok yang diinginkan tidak tersedia, blok yang lebih besar diharapkan menjadi 2 blok. Budi kemudahan utamanya terdiri dari kecepatan alokasi dan dealokasi yang sangat tinggi, serta kemudahan dalam membangun kembali memori bebas. Kemudian, hasil dari pembahasan ini, analisa fragmentasi yang pertama Windows 10 rentan berkaitan dengan fragmentasi eksternal pada tingkat aplikasi HIP, sementara pegging pada tingkat kernel meminimalkan fragmentasi fisik. Windows melakukan defragmentasi memori secara periodik, meskipun proses ini dapat mengakibatkan kehilangan memori. Yang kedua, Linux Ubuntu body system cukup efektif dalam mengurangi fragmentasi eksternal. Selain itu, Linux memiliki mekanisme manajemen memori virtual yang agresif, yang menggunakan memori bebas sebagai cache halaman yang secara tidak sengaja menghancurkan struktur memori yang tidak terorganisir. Kemudian Windows 10, dari hasil pembahasan ini, kerusakan memori sering terjadi ketika sebuah aplikasi gagal melepaskan memori yang belum digunakan. Untuk membantu mengatasi hal ini, Windows menyediakan Task Manager dan Resource Monitor selain mekanisme pengumpulan sampah otomatis untuk pekerjaan net, namun tanpa pihak ketiga, deteksi kebocoran mungkin menjadi sulit untuk aplikasi natif. Seperti C++, untuk Linux Ubuntu, Linux menawarkan transparansi yang lebih besar. Alat seperti Valve dan Checker dibahas dalam artikel ini memungkinkan pengembang untuk mengurangi kesalahan memori hingga ke kode yang menyebabkan kebocoran. Selain itu, kernel Linux memiliki mekanisme OOM atau out of memory killer yang akan mencegah crash sistem.
Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan berikut dapat ditarik dari analisis ini. Yang pertama, Linux Ubuntu lebih efisiensi secara teknis, mudah dan efisien untuk dioperasikan dengan kualitas dan kinerja tinggi, seperti server dengan menggunakan algoritma body system dan manajemen memori transparan. Yang kedua, meskipun memiliki overhead yang lebih tinggi, Windows 10 adalah pilihan terbaik untuk komputer rumahan karena manajemen memori yang sangat kompleks. Tiga, penanganan masalah untuk menawarkan alat diagnostik yang lebih tangguh untuk mencegah kehilangan memori, tetapi Windows biasanya menggunakan otomatisasi yang kurang presisi. Kemudian kesimpulan dan saran-saran Linux itu adalah pilihan yang komersial untuk lingkungan yang pengembangan dan server yang membutuhkan waktu aktif yang tinggi dan efisiensi sumber daya yang optimal. Windows 10 terus terjadi standar industri yang dihormati dalam konteks penggunaan multimedia dan perkantoran, di mana kompatibilitas dengan perangkat lunak dan kemudahan penggunaan adalah prioritas utama. Pengembangan aplikasi pada kedua platform tersebut didorong untuk secara konsisten melakukan configuring memori secara rutin menggunakan alat yang sesuai resource monitor untuk Windows, Arduino untuk Linux untuk mengurangi kesalahan memori. Kemudian key fluidic, yang pertama kelebihannya, fokus yang jelas. Jurnal ini cukup spesifik dalam membahas kedua aspek penting, sehingga mudah dipahami, relevansi tinggi membandingkan dua OS terpopuler saat ini menjadikan topik penelitian ini sangat relevan bagi banyak orang. Untuk bahasa yang mudah dipahami, penjelasan teknis disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami bagi mahasiswa atau praktisi TI. Kekurangannya, untuk kurangnya data empiris kuantitatif, terdapat banyak studi dan literatur kualitatif akan lebih kuat jika digunakan data benchmark, misalnya grafik penggunaan RAM saat menjalankan aplikasi identik pada dua sistem operasi. Yang kedua, saya ambil dengan tema penjadwalan proses, use scheduling. Untuk identitas jurnal, untuk topik utama algoritma penjadwalan round robin, priority scheduling, sistem antrian. Yang pertama nama jurnalnya, untuk jurnal Fasilkom, jurnal teknologi informasi dan ilmu komputer. Halaman 507 sampai 513, tahun terbitnya Agustus 2024. Untuk studi ini meneliti implementasi algoritma penjadwalan CPU round robin (RR) dan priority scheduling tradisional dalam konteks dunia nyata, khususnya sistem manajemen pasien di rumah sakit. Untuk lama tunggu waktu dan keterlambatan layanan seringkali menjadi masalah utama dalam perawatan kesehatan. Melalui imitasi model dan simulasi, studi ini membandingkan kinerja kedua algoritma berdasarkan parameter waktu tunggu dan waktu penyelesaian. Temuan studi menunjukkan adanya trade-off yang jelas. Algoritma round robin memberikan distribusi layanan yang adil, tetapi menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang lebih tinggi, 18,4 satuan waktu. Relative scheduling di sisi lain berhasil meminimalkan waktu tunggu secara signifikan, 10,6 satuan waktu, dengan memprioritaskan pasien dengan kondisi kritis tetapi berisiko bagi pasien dengan keluhan ringan. Studi ini merekomendasikan pendekatan hibrida atau algoritma yang sesuai dengan kebijakan unit pelayanan kesehatan setempat, misalnya UGD, kemudian poliklinik umum. Untuk pendahuluan latar belakang dalam ilmu komputer, penjadwalan CPU adalah mekanisme fundamental yang memungkinkan sistem operasi untuk melakukan multitasking. Ketika terdapat banyak proses antri, CPU harus menentukan mana yang akan dihentikan. Konsep antrian ini sangat mirip dengan situasi di fasilitas umum seperti rumah sakit. Pasien dengan berbagai kondisi, prosedur dan dokter CPU harus merawat mereka satu persatu. Sistem antrian konvensional sering menggunakan prinsip first come, first served atau FCFS, di mana pasien membutuhkan diprioritaskan. Namun di rumah sakit, perawatan semacam ini bisa berakibat fatal jika ada pasien dengan gawat darurat yang datang belakangan. Karena itu diperlukan algoritma yang lebih canggih untuk menentukan urutan pelayanan demi efisiensi dan keselamatan nyawa.
Untuk pendahuluan, rumusan masalah, bagaimana sih cara mengadaptasi algoritma penjadwalan CPU, round robin dan priority ke dalam sistem antrian manusia. Algoritma yang memberikan efisiensi waktu terbaik. Kemudian bagaimana dampak penerapan algoritma prioritas terhadap pasien non kritis. Untuk rumusan masalah, tujuan penelitian yang pertama membangun model simulasi antrian rumah sakit menggunakan algoritma round robin dan priority scheduling. Yang kemudian yang kedua mengukur dan membandingkan kinerja kedua algoritma berdasarkan metric average waiting time dan average turnaround time. Yang ketiga menentukan algoritma yang paling sesuai dengan diterapkan pada berbagai unit layanan di rumah sakit. Untuk tinjauan pustaka algoritma round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan preemptif yang dirancang untuk sistem time sharing. Setiap proses diberikan interval waktu kecil yang disebut time quantum atau time slice. Untuk cara kerjanya, CPU melayani proses antrian pertama selama satu kuantum. Jika belum selesai, proses dipindahkan ke belakang antrian dan CPU melayani proses berikutnya. Untuk karakteristik adalah responsif, tidak ada proses yang menunggu selamanya, namun konteks overhead switching bisa tinggi jika kuantum terlalu kecil. Tinjauan pustaka algoritma priority scheduling. Yang pertama, algoritma ini menyinkronkan setiap proses dengan serangkaian prioritas. CPU dialokasikan ke proses dengan prioritas tinggi. Cara kerja prosedur dengan prioritas tinggi dijalankan segera mungkin. Ketika ada dua proses dengan prioritas serupa, FCS biasanya digunakan. Untuk karakteristik sangat baik untuk sistem real time atau mendesak. Masalahnya utamanya adalah kelaparan, starvation, di mana proses dengan prioritas tinggi mungkin tidak pernah selesai jika proses dengan prioritas rendah terus tertunda. Solusinya adalah teknik aging, memprioritas proses aging secara metodis. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode simulasi eksperimental. eh, yang pertama ada pengumpulan data sampel terdiri dari pasien, perkiraan waktu pengiriman, first time, dan tingkat prioritas. Yang kedua, perancangan model, buat model logika, alur, klasifikasi untuk dua algoritma, kemudian untuk round robin, nilai temp kuantum saat ini ditentukan untuk misalnya 5 menit per sesi konsultasi awal. Kemudian pasien dikategorikan berdasarkan prioritas, misalnya untuk merah gawat, kuning mendesak, untuk hijau biasa. Untuk implementasi dan ujian jalan simulasi menggunakan dataset yang sama untuk kedua algoritma. Untuk analisis ini untuk membandingkan efisiensi itu rata-rata tunggu dan waktu penyelesaian. Kemudian hasil dan pembahasan hasil simulasi round robin. Dalam simulasi round robin, setiap pasien menerima perhatian medis secara bergantian. Yang pertama untuk kelebihannya karena waktu respon yang singkat, orang-orang diperhatikan lebih cepat. Tidak ada satupun pasien yang sepenuhnya puas. Untuk yang kedua, kekurangannya karena dokter perlu berganti ke pasien, total waktu yang dihabiskan untuk pasien sakit ringan dapat berkurang. Untuk data kuantitatif, waktu tunggu rata-rata adalah sekitar 18,4 detik. Waktu penyelesaiannya untuk adalah sekitar 26,6 detik. Angka ini relatif tinggi karena sifat algoritma yang meminimalkan waktu pelayanan. Untuk hasil pembahasan, hasil simulasi prioritas scheduling dalam simulasi penjadwalan prioritas pasien dikelompokkan berdasarkan tiga kriteria medis. Untuk kelebihannya, pasien gawat darurat prioritas tinggi menerima penanganan segera yang sangat penting bagi keselamatan nyawa. Rata-rata sistem turun drastis waktu tunggu. Untuk kekurangannya, ketika terjadi antrian padat, keluhan dengan keluhan ringan, prioritas rendah telah tertunda secara signifikan. Untuk data kuantitatifnya, waktu tunggu rata-rata atau rata-rata waktu tunggu adalah sekitar 10,6 detik waktu penyelesaiannya. Dan waktu rata-rata adalah 18,8 detik. Untuk pengurangan waktu tunggu yang signifikan menunjukkan efisiensi sistem yang tinggi. Untuk hasil pembahasan perbandingan, untuk perbedaan angka yang signifikan 18,4 dan 10,6 menunjukkan bahwa priority scheduling jauh lebih efisien secara matematis untuk meminimalkan waktu tunggu agregat.
Namun, efisiensi matematis tidak selalu setara dengan kepuasan pasien. Dalam round robin, persepsi keadilan lebih tinggi. Dalam prioritas efisiensi medis lebih tinggi. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya efisiensi waktu dibandingkan dengan round robin, algoritma penjadwalan prioritas lebih efektif dalam meminimalkan waktu pasien rata-rata. Untuk keadilan pelayanan, algoritma round robin lebih adil dalam hal distribusi pelayanan, memastikan bahwa semua pelanggan menerima giliran tanpa diskriminasi kondisi. Untuk kontekstualisasi, pengembangan algoritma harus sesuai dengan unit pelayanan. Unit gawat darurat harus menggunakan penjadwalan prioritas, sedangkan poliklinik umum dapat lebih memilih menggunakan FCRFS atau round robin untuk kenyamanan. Untuk kesembilan dan sarannya, untuk saran yang pertama, sistem hibrida disarankan untuk mengembangkan sistem hibrida seperti menggunakan multi-level scheduling peserta dibagi menjadi beberapa kelompok prioritas. Yang pertama gawat, mendesak, kemudian untuk penyakit yang biasa, dan round robin digunakan pada kelompok prioritas rendah untuk mencegah mereka menjadi terlalu agresif. Yang kemudian kedua, integrasi teknologi. Algoritma ini harus diimplementasikan dalam sistem informasi rumah berbasis aplikasi seluler, sehingga pasien dapat memperkirakan waktu tunggu mereka secara real time. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan penerapan nyata, jurnal ini berhasil menerapkan konsep teori komputer penjadwal OS pada masalah kehidupan sehari-hari. Manajemen rumah sakit adalah contoh yang sangat baik dari ilmu penerapan. Untuk data komparatif jelas, perbandingan hasil simulasi 14,4 dan 10,6 sangat jelas dan memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi kesimpulan. Metodologi yang dapat direplikasi, teknik simulasi dijelaskan sedemikian rupa sehingga peneliti lain dapat mencoba mereplikasi penelitian ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, penyederhanaan variabel, simulasi dapat menyederhanakan variabel kompleks seperti waktu dokter, tugas-tugas sulit, atau perubahan kondisi pasien pada saat masuk prioritas dinamis. Penentuan kuantum waktu ideal tidak dijelaskan secara detail dalam metode round robin. Nilai yang sangat kecil atau besar dapat mengubah hasil secara drastis. Kemudian untuk konsep sistem operasi, untuk identitasnya, untuk judul saya ambil evaluasi arsitektur sistem operasi, studi komparatif, monolitik, dan mikrokernel. Tahun terbitnya tahun 2024. Nama jurnal teknologi dan sistem komputer. Topik utama arsitektur OS, kernel monolitik, mikrokernel, dan keamanan sistem. Studi ini meneliti dua paradigma untuk utama dalam arsitektur sistem operasi, kernel monolitik seperti Linux dan Unix tradisional, dan mikrokernel seperti Minix dan UNX. Fokus studi ini adalah membandingkan kinerja, stabilitas, dan keamanan dari kedua struktur tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kernel monolitik unggul dalam hal kinerja karena semua pelayanan beroperasi dalam satu area kernel yang cepat. Namun mikrokernel memberikan sistem yang lebih stabil dan aman karena isolasi layanan sistem di area pengguna. Studi ini menunjukkan bahwa arsitektur hibrida seperti yang digunakan pada Windows NT dan Mac saat ini merupakan yang paling populer. Untuk pendahuluan latar belakang sistem operasi adalah sistem lunak yang keras perangkat sumber daya, perangkat lunak komputer, kernel adalah komponen pertama dari sistem operasi. Cara kernel diorganisasikan sangat mempengaruhi karakteristik sistem. Menurut Tenenbaum Thorhart, berdebatan antara mikrokernel tinggi modularitas dan monolitik tinggi kinerja telah berlangsung lama. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama, apa perbedaan struktural antara mikrokernel dan kernel monolitik? Yang kedua, apakah sistem operasi yang ada saat ini
mengadopsi pendekatan hybrid. Yang ketiga, bagaimana arsitektur kernel mempengaruhi kemampuan sistem untuk crash. Tujuan pustaka kernel monolitik dalam arsitektur ini, setiap sistem operasi berfungsi sebagai satu program yang berjalan dalam mode kernel. Untuk karakteristik, semua prosedur, manajemen berkas, manajemen memori, dan penjadwalan berada dalam satu area. Linux, MS-DOS, dan Unix tradisional adalah contohnya. Tujuan pustaka berkernel hanya menyediakan fungsi paling dasar, EPC, dasar penjadwalan, tingkat manajemen memori rendah, layanan lain seperti sistem berkas dan perangkat pengandar beroperasi sebagai proses penggunaan metode mode pengguna. Untuk karakteristik modularitas tinggi, kernel tidak akan crash jika pengandar mengalami crash. Untuk Minix, UNX, dan L4 adalah contohnya. Untuk kekurangan adanya overhead, komunikasi antar proses, message passing, pekerjaan menjadi lebih sulit. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis arsitektur. Penulis membandingkan sumber kode, dan dokumentasi teknis dari kernel Linux. Dan Minix 3 ke microkernel untuk mengidentifikasi perbedaan dalam implementasi sistem. Untuk hasil dan pembahasan kinerja versus stabilitas, yang pertama, kinerja monolitik menang. Overheat sangat kecil karena tidak perlu terus-menerus beralih antara mode pengguna dan mode kernel untuk layanan standar. Yang kedua, stabilitas mikrokernel menang di Minix. Jika driver printer crash, sistem dapat memulai ulang driver tanpa harus meribot komputer. Di Linux, driver yang tidak berfungsi dapat menyebabkan panik atau layar biru. Untuk tren hibrida, sistem operasi modern seperti Windows 10 dan MacOS menggunakan hibrida. Kedua, memiliki kernel monolitik untuk bekerja, tetapi mengadopsi konsep modularitas microkernel, misalnya membuat driver secara dinamis untuk fleksibilitas. Kesimpulan dan saran, mungkin kesimpulan tidak ada arsitektur yang sempurna. Pemilihan didasarkan pada tujuan pengguna. Server butuh kinerja monolitik, sistem krisis untuk stabilitas, kemudian kernel untuk evolusi OS mengarah pada konvergensi mikrokernel menjadi lebih cepat dan monolitik menjadi lebih moduler. Saran, karena kodenya yang bersih dan terstruktur, mahasiswa informatika dianjurkan untuk mempelajari Minix agar dapat memahami konsep OS secara mendalam. Arsitektur mikrokernel sangat penting untuk pengembangan sistem waktu yang nyata dalam pengaturan medis atau robotik. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama, kelebihan analisis seimbang. Jurnal ini objektif dalam menyoroti kekurangan dan kelemahan berbagai gaya arsitektur. Referensi sejarah menjadi konteks perdebatan sejarah Tannenbaum Torvalds yang meningkatkan wawasan. Untuk kekurangannya, kurang data benchmarks, hanya analisis kualitatif dan statistik kuantitatif yang digunakan untuk membandingkan sistem cloud. Untuk daftar pustakannya, ini daftar pustaka berikut adalah daftar pustaka dalam landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan ketiga jurnal di atas. Pertama, jurnal manajemen proses, kedua penjadwalan CPU, yang ketiga konsep sistem operasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.